penyanyi reggae. Jadi kita bisa lihat bahwa ini kebudayaan dunia yang dimanfaatkan di situ, informasi tentang manusia, termasuk keajaiban-keajaiban itu. Kok ada manusia sedang berkomunikasi dengan burung gitu. Ini kan menunjukkan bahwa ada orang bisa berkomunikasi dengan hewan kan gitu. Nah ini hanya bisa Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan burung. Nah itu ada di Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Sulaiman bisa bicara dengan burung. Nah salah satu tentara Nabi Sulaiman ini kan burung, namanya Hudhud. Nah itu ada reliefnya, Hudhud lagi memperhatikan seorang wanita di stupa di Buko itu. Nah itu ada ayat yang mengatakan. Berbicara seputar Nabi Sulaiman alaihi salam, tentu hampir semua umat muslim di dunia mengetahui kisahnya. Tak hanya Sohor sebagai nabi yang juga seorang raja dengan kekayaan melimpah, Nabi Sulaiman alaihi salam juga dikenal akan mukjizatnya, yakni mampu berkomunikasi dengan hewan dan benda tak biasa, salah satunya adalah angin. Namun tahukah Anda, jika nabi yang satu ini kerap dikaitkan dengan Indonesia? Menurut sejarah, Candi Borobudur adalah bangunan megah peninggalan Raja Syailendra. Namun tak sedikit pula yang menganggap bahwa candi yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah ini konon adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Tak sekedar mereka-reka, bermacam jejak sejarah pun muncul menjawab keraguan itu meski belum dapat dipastikan kesahihannya. Lantas apakah benar salah satu candi terbesar di dunia itu ada hubungannya dengan kedikdayaan Nabi Sulaiman di masa lalu? Tentu sangatlah sulit untuk menghubungkan Nabi Sulaiman dengan Candi Borobudur karena keduanya memiliki kontradiksi dan Borobudur adalah candi Buddha. Namun seorang pakar menyatakan bahwa ada banyak bukti yang menguatkan bahwa candi ini memanglah peninggalan putra Nabi Daud alaihi salam. Apa sajakah itu? Bisa saja ada cerita Buddha di situ, ya kan? Tapi kan tidak semua, hanya 12% kan. Oh, ini seluruh dunia ada di situ dimanfaatkan kejadian-kejadian itu. Seperti manusia yang berambutnya kayak dipelintir gitu ya, kayak penyanyi reggae. Jadi kita bisa lihat bahwa ini kebudayaan dunia yang dimanfaatkan di situ, informasi tentang manusia. Termasuk keajaiban-keajaiban itu. Kok ada manusia sedang berkomunikasi dengan burung gitu. Ini kan menunjukkan ada orang bisa berkomunikasi dengan hewan kan gitu. Nah ini hanya bisa Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan burung. Nah itu ada di Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Sulaiman bisa bicara dengan burung. Nah salah satu tentara Nabi Sulaiman ini kan burung, namanya Hudhud. Nah itu ada reliefnya, Hudhud lagi memperhatikan seorang wanita di stupa di Buko itu. Nah itu ada ayat yang mengatakan, perhatikan apa yang mereka kembalikan. Ya, itu adanya. Jadi semuanya itu menunjukkan bahwa ini peninggalan Nabi Sulaiman. Tak berhenti sampai di situ. Teori lain menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman ternyata meninggal di Indonesia. Buktinya pun masih merujuk pada Borobudur, tepatnya pada bagian stupa atau kiam nomor 6. Jika diperhatikan baik-baik, di dalamnya ternyata kosong, karena konon di sanalah Nabi Sulaiman meninggal. Benarkah demikian? Dulu kita berpikir kan Nabi Sulaiman ini tongkatnya panjang, ya kan? Ternyata diselidiki di dalam Al-Quran, ternyata istilahnya beda dengan tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa itu dengan istilah aso, ya, aso. Aso itu berkali-kali diulang dalam kisah Nabi Musa, ya kan? Nah, tongkat Nabi Musa itu panjang karena dia bilang, aku bertekan padanya, teremisi. Ya. Kalau Nabi Sulaiman, min sa'atu, tongkatnya pendek. Dan itu ada reliefnya, relief dia lagi megang tongkat pendek gini, pakai tangan kiri gitu, tongkatnya pendek, ada reliefnya. Jadi di situ kita dapat kesimpulan, oh kalau gitu Nabi Sulaiman ini, dia bertekan dengan tongkat pendek, berarti dia lagi duduk kan. Nah,
Itu makanya stupa itu kosong. Jadi benarlah kalau begitu. Nabi Sulaimannya meninggal, runtuh karena tongkatnya dimakan rayap. Nah setannya lari, jin-jinnya lari. Nama pun jadi bukti korelasi antara Indonesia dan Nabi Sulaiman. Jika diperhatikan baik-baik, nama Nabi yang satu ini memang sangat unik dan tersematkan unsur Jawa di dalamnya. Misalnya, awalan Su dan akhiran Man yang merupakan ciri khas nama orang Jawa di masa lalu. Faktanya, memang hanya Nabi Sulaiman lah yang memiliki nama awalan Su. Iya, Sulaiman itu kan berasal dari Sulaiman. Coba kita tanya sana, Sulaiman. Banyak sekali di Jawa ini yang mengindikasikan nama Sulaiman itu Sulaiman dia Sulaiman. Tak hanya kepercayaan bahwa Nabi Sulaiman hidup di Indonesia, bahkan sang istri Ratu Balkis pun diyakini hidup di Nusantara ini. Kisah pertemuan keduanya diyakini terjadi di Indonesia. Bukti yang menguatkan keberadaan sang ratu pun ada. Apa sajakah itu? Al-Quran tidak menyebut ya Ratu Bilqis ya, hanya seorang perempuan. Ya. Apakah itu Ratu Bilqis? Dari mana kata-kata Bilqis itu? Al-Quran tidak menyebut. Karena buruk terbang katanya aku dapati seorang perempuan menguasai mereka dan dia diberi tiap sesuatu dan adalah baginya ars yang azim. Nah itu. Kemudian Nabi Sulaiman suruh siapa yang bisa mendatangkan arsnya. Itu. Nah itu semuanya cerita itu tercover oleh Borobudur, cerita Sulaiman ini. Sebelum pertemuan Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis, sang Nabi dikisahkan terlebih dulu mengirimkan surat emas yang diantar oleh burung Huf. Konon, surat tersebut berisikan ajakan untuk Ratu Balkis bertaubat dan berhenti menyembah matahari. Sebelumnya surat ini tak pernah ditemukan, bahkan di negara Yaman pun tak ada. Padahal negara ini dipercaya sebagai lokasi istana Ratu Balkis. Saking ajaibnya, surat ini justru ada di Indonesia. Benarkah demikian? Ya pernah teman saya itu di Facebook menerjemahkan itu dalam bahasa Inggris. Tapi Ar-Rahmani Rahimnya pengatur yang maha teliti ya. Gitu. Udah pernah dia terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya. Bisa saja dia menafsirkan seperti itu, bisa saja. Kenapa dia di dalam kolam? Kenapa di dalam kolam mandi? Pertanyaan ini. Kenapa cuma ada satu? Nah mungkinlah surat itu hilang kan. Dan surat itu dikatakan karim lagi. Karim kalau dalam bahasa lamanya kan mulia kan. Kenapa dia bilang itu karim? Karena dari emas. Kenapa Allah takdirkan dari emas? Karena masuk ke kolam supaya nggak berkarat. Pertanyaannya kenapa di kolam? Karena dia mandi dulu. Mau ketemu Sulaiman dia mandi dulu, berdandan tuh mandi. Karena orang dulu kan nggak mandi-mandi. Ya pemirsa, jika teori-teori di atas adalah benar, sebagai masyarakat Indonesia kita tentu layak bangga. Bagaimana tidak, Nabi utusan Sang Pencipta ternyata pernah tinggal di Nusantara, dan kebenaran yang ada pun bisa dijadikan sebagai awal mula terkuaknya sejarah-sejarah masa lalu. Walau.